Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya untuk hari ini mendengarkan sedikit pemaparan tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai pemenuhan tugas saya, aksi nyata saya di kegiatan guru penggerak CGP Angkatan 10 bersama saya Didwina Martanelli dari SDN 014 Mokmanor Bulan, Kabupaten Kutai Barat. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lebih lanjut lagi memaparkan materi ini, sebelumnya supaya kegiatan kita ini berjalan aman, lancar sampai selesai, kita akan berdoa sebentar. Waktu dan kesempatan saya persilahkan kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih saya ucapkan kembali ya Bapak Ibu. Ini adalah pemaparan mengenai diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kira-kira masih semangat ke Bapak Ibu? Semangat. Semangat ya, supaya kita bisa menerapkan ke depannya budaya positif di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut lagi ke dalam, kira-kira apa sih menurut Bapak Ibu ketika saya mengucapkan kata atau kalimat tentang budaya positif? Menurut Bapak Ibu di SD kita ini khususnya 014 Mokmanur Bulan itu sudah menerapkan budaya positif. Dan apa sih itu budaya positif? Ada yang mau ditanggapan? Ya, Bu. Menurut saya budaya positif itu bisa diartikan disiplin dan datang tepat waktu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Buat saya budaya positif itu bisa bertanggung jawab, membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekolah kelas. Terus bisa juga melaksanakan kerja bakti rutin, membersihkan sekolah bersama dengan semua siswa di sekolah maupun tenaga pendidik. Bersikap sopan juga bisa ya Bu ya? Ya, itu aja dari saya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, baik. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Rina dan Ibu Tuti. Budaya positif itu bisa disiplin, saling bekerja sama, ya. Itulah yang dinamakan budaya positif. Intinya budaya positif di sini adalah hal-hal atau pernyataan positif yang akan kita yakini dan akan kita sebarkan ke anak didik kita supaya nantinya bertujuan untuk agar anak-anak didik kita memiliki keyakinan untuk memiliki perilaku positif juga yang itu timbul dari dalam diri mereka sendiri. Baik, slide selanjutnya. Definisi sedikit tentang budaya positif ya. Budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh kelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Ya seperti itu tadi, kita menerapkan budaya positif disiplin, datang tepat waktu. Jika itu kita terapkan dan berulang-ulang akan menjadi suatu kebiasaan. Nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, itu tujuannya tadi. Budaya positif juga dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Hal ini dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh kedua rekan kita ini tadi sangat tepat ya mengenai budaya positif. Selanjutnya dalam modul 1.4 ini mengenai budaya positif ada konsep inti. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif,
nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, lalu ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Inilah yang akan saya bahas satu persatu mengenai konsep yang ada pada budaya positif, Bapak Ibu. Nah, tidak berlama-lama, yang pertama, budaya positif yang pertama tadi adalah perubahan paradigma belajar atau juga pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, sebelumnya idealnya kita sebagai guru ini melaksanakan pembelajaran itu apakah berpusat pada murid, apakah masih berpusat pada guru? Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapannya atau pendapatnya? Pak Mar? Berpusat pada murid. Baik, yang berpusat pada murid. Betul sekali Bapak Ibu. Pembelajaran yang kita lakukan saat ini utamanya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Karena pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satu dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu sifatnya menuntun dalam arti menjadi teladan, menjadi among bagi muridnya, karena memberikan contoh kepada siswa, yaitu tadi pendidikan yang berpusat pada murid dan sebagai terwujudnya profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 elemen yang terdapat pada profil Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah tahu ya, apa saja yang ada, elemen apa saja yang berada dalam profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu berbineka, kebinekaan global. Apalagi Bu? Mandiri. Ya. Bergotong royong. Ya, bergotong royong. Bernalar kritis. Ya, bernalar kritis. Kreatif. Ya, itulah elemen yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, ada yang dinamakan teori kontrol. Nah, teori kontrol itu ada yang dinamakan miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Miskonsepsi ini adalah berarah ke ilusi, di mana hal yang kita lakukan kepada murid itu kebanyakan hanya ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita ini sering merasa bahwa kita ini hanya pengontrol. Bagaimana disebut pengontrol? Karena begini, kita memberikan hukuman kepada murid dengan harapan murid itu akan berubah perilakunya, tetapi nyatanya tidak, Bapak Ibu. Hari ini kita memberikan hukuman, dia bisa berubah dan jera, tetapi belum tentu nantinya akan berubah pada saat dia lepas dari kontrolnya kita sebagai guru. Itu maksudnya di sini. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini ada kata-kata positif. Kata-kata positif di sini mengarah kepada bujukan. Misalnya kita membujuk siswa, kamu jangan lagi ya berbuat seperti itu tidak baik. Nah, pada hari itu juga dia bisa saja mengikuti apa yang kita katakan, tetapi nyatanya tidak, Bapak Ibu guru. Karena kalau dari diri siswa itu tidak ada keyakinan bahwa dia ingin berubah, dia tidak akan mau berubah.
dari kesalahannya, seperti itu. Terus ada ilusi bahwa kritis dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga tidak, Bapak Ibu. Dan kembali lagi, semuanya itu dari dalam diri siswanya juga, perubahan dari dalam diri siswanya sendiri. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa tidak berhak memaksa orang lain untuk berubah. Mau itu siswa kita, mau itu rekan kerja kita tidak punya hak. Karena dari teori kontrol ini, yang melakukan perubahan itu hanya bisa dari dalam diri manusia itu sendiri. Itu sedikit pemaparan dari miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya ini tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi di teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda, satu sama lain berbeda-beda. Yang kedua, stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, tetapi di teori kontrol beranggapan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, stimulus respon mengenai kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya lagi, stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kembali lagi pada yang ada pada diri kita, perubahan yang ada pada diri kita sendiri, dari dalam diri sendiri. Selanjutnya, stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tetapi pada teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Selanjutnya, kita berbicara atau membahas tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, tujuan kita sebagai pendidik itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini kembali disiplin positif itu mengarahnya pada motivasi intrinsik atau motivasi yang lahir atau yang berasal dari diri sendiri. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, itulah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan. Yang pertama, ada profil pelajar Pancasila. Yaitu tadi yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global,
gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, ada nilai kebajikan Ibo Primarius atau program PYP. Nah, itu mencakup tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusiasi, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, ada keterampilan hidup atau life skill yang terdiri di dalamnya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Selanjutnya, kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itulah yang dinamakan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, di sini rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya ada penguasaan. Nah, dalam penguasaan ini, di kebutuhan dasar manusia itu tadi, kita merasa mempunyai harga diri, keinginan untuk dianggap sebagai pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang keempat ada kebebasan. Kebebasan itu mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Kesenangan ini mencakup bermain, humoris, antusiasme, dan tertawa. Selanjutnya, Bapak Ibu, hal yang akan kita bahas juga adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 2, Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah tekanan atau pengaruh dari luar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dalam motivasi ekstrinsik ini, pada siswa biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu dia mendapat pengaruh tekanan dari luar, dari gurunya. Oh, saya berubah, saya melakukan kesalahan, tetapi saya tidak nyaman nih karena saya sudah mendapat hukuman. Nah, jadi perubahan yang ada dalam diri siswa itu ternyata dia lakukan hanya dengan keterpaksaan, seperti itu. Nah, ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, supaya dia ini terlihat baik, terlihat bahwa dia ini berperilaku yang baik, dia melakukannya hanya karena imbalan ataupun penghargaan, supaya dia ini dianggap baik. Dengan dianggap baik, dia bisa mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, yang terpenting di dalam motivasi perilaku manusia ini adalah motivasi intrinsik, Bapak Ibu guru. Karena motivasi intrinsik ini tadi adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan menanamkan atau meyakinkan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, ada yang dinamakan hukuman,
konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu biasanya tidak terencana dan terjadi tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Misalnya di sini ada murid atau siswa yang datang terlambat. Nah, kita memberikan hukuman, kamu lari 10 kali keliling lapangan. Itu adalah hukuman yang tidak terencana Bapak Ibu, yang secara tiba-tiba, yang murid tidak tahu apa sih yang akan dia alami saat dia melakukan kesalahan. Yang kedua ada yang dinamakan konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah perencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman karena sifat guru selalu memonitor murid. Contohnya begini Bapak Ibu, dia tidak mengerjakan PR. Nah, kita kasih hukuman atau konsekuensi, bukan hukuman, bahwa karena kamu tidak mengerjakan PR, sekarang kamu mengerjakan PR 5 halaman misalnya. Ya, itu kan konsekuensi yang harus dia terima karena tidak mengindahkan atau tidak mengikuti apa yang guru inginkan. Kita sebagai guru memonitor apakah dia ini sudah mengerjakan, sudah menuntaskan tugas yang diberikan atau tidak. Itu adalah mengenai konsekuensi. Selanjutnya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi diri sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu, siswa bila melakukan kesalahan, dia bisa mengkondisikan dirinya sendiri untuk memperbaiki masalah. Ya, saya bersalah, saya melakukan kesalahan. Apa yang harus saya lakukan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti itu? Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan juga posisi manajer. Bapak Ibu guru, kira-kira selama ini posisi apa yang Bapak Ibu guru terapkan di kelas dalam menghadapi siswa? Ada yang mau memberikan tanggapannya Bapak Ibu guru? Halo? Ya, Ibu Rina? Pemantau. Sebagai pemantau. Yang lain? Yang lain? Bu Erta? Sebagai manajer. Sebagai manajer. Wah, luar biasa Ibu Erta ya. Nah, ada yang lain? Ada yang lain? Sama sebagai manajer. Oh, sebagai manajer. Oh, luar biasa ternyata ya. Secara pribadi, awal sebelum mengikuti guru penggerak ini, sebelum saya mempelajari banyak hal baru, posisi yang sering saya terapkan Bapak Ibu guru itu di kelas adalah penghukum dan pemantau. Ya, kita hanya memberi hukuman dan memantau apakah mereka sudah menjalani hukuman dengan baik atau tidak, apakah mereka berubah atau tidak. Tetapi ternyata salah Bapak Ibu. Di sini saya akan bahas satu persatu. Untuk menjadi posisi yang baik bagi siswa itu adalah posisi manajer Bapak Ibu guru. Tetapi sebelumnya ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru di sini dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, kita akan menyuruh siswa berdiri dan hormat pada bendera selama 30 menit. Itu kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ya. Yang kedua, dalam kasus ini jika kita membuat posisi kita menjadi pembuat merasa bersalah, kita akan memberikan pernyataan kepada mereka bahwa berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak guru. Sudah dia bersalah, kita malah memberikan tekanan bahwa dia memang benar-benar bersalah.
yang dilakukan itu salah. Nah, selanjutnya ada posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini akan memberikan pernyataan bahwa ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Inilah posisi sebagai teman. Kita membujuk, merayu supaya siswa-siswa ini mengikuti apa yang kita inginkan supaya mereka bisa berubah. Sedangkan posisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Nah, setelah pulang sekolah kamu beli atribut dan jangan diulangi lagi. Itu posisi sebagai pemantau. Jadi kita memberikan menyatakan konsekuensinya apa yang telah dia lakukan dari kesalahannya. Jadi kita mantau apakah dia ini telah melakukan apa yang kita inginkan atau tidak. Nah, yang terakhir itu posisi sebagai manajer. Apa yang dikatakan Ibu Erka dan Pak Mar tadi telah melakukan posisi mereka sebagai manajer, yaitu dengan pernyataan apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi di sini kita menggali motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri siswa supaya mereka mengetahui apa sih yang menjadi kesalahan saya, apa sih yang akan saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya, ya. Karena manusia itu bisa berubah kalau dia menyadari apa yang dia perbuat dan dia melakukannya atas kesadaran diri sendiri dan juga keluar dari diri sendiri untuk mau berubah. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada beberapa pernyataan yang bisa Bapak Ibu jawab nantinya. Posisi kontrol apakah aku? Bisa Bapak Ibu? Bisa? Biar kita mengetahui posisi kontrol kita sekarang ini apa sih? Seperti itu ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira posisi kontrol sebagai apa ya Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah itu pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, atau manajer? Ya, Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah posisi kita itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak Marsa? Menurut saya kalau yang pertama itu Ya. saya kecewa sekali dengan kamu itu lebih ke pembuat rasa bersalah. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya itu termasuk dalam rasa bersalah juga. Ya, Yang ketiga itu apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu bisa masuk ke manajer atau teman. oke. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu Guru. Itu kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu Guru? Itu kontrol teman. Oh ya, kontrol, posisi kontrol kita sebagai teman. Yang kelima, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira itu posisi kontrol apa? Memantau. Ya, tepat sekali. Itu adalah posisi sebagai pemantau. Dari kelima pernyataan ini, posisi kontrol manajer itu ada di poin ketiga, yaitu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Karena tadi kita kembali menggali dari motivasi intrinsiknya siswa. Baik, berarti saya rasa pemahaman Bapak Ibu Guru tentang 5 posisi kontrol guru ini sudah baik ya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini apa sih itu keyakinan kelas? Ada yang pernah mendengar?
Ataukah pernah melaksanakannya di kelas Bapak Ibu masing-masing? Dan mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas, Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa memberi tanggapan? Kalau keyakinan kelas ini sama seperti kesepakatan kelas, bukan, keyakinan kelas ini dia bentuknya kesepakatan kelas, mirip-mirip dengan peraturan kelas, tetapi dia saya anggap itu maknanya berbeda. Kalau keyakinan kelas itu kita buat dalam bentuk kesepakatan kelas yang tujuannya nanti ada dalam nilai-nilai kebajikan siswa, nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini dan bisa mereka pertanggungjawabkan jika sudah membuat kesepakatan kelas. Bedanya dengan peraturan kelas, peraturan itu hal yang sudah tertata, sudah tertulis ya Bapak Ibu, dan bisa dilanggar, ya seperti itu. Tapi kalau dia keyakinan kelas, nantinya siswa yang kita ajak untuk berkomitmen bahwa apa yang sudah disusun, yang sudah dirancang, yang sudah disepakati itu dipertanggungjawabkan, seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, lalu berupa pernyataan universal, sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu kata-kata panjang atau kalimat panjang, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah maupun warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di situ ada gambarnya Bapak Ibu. Biasanya kita membuat keyakinan kelas itu pada awal-awal tahun ajaran baru, benar kan Bapak Ibu? Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan dan pembelajaran di kelas, kita harus dulu menentukan atau menyepakati keyakinan kelas bersama murid-murid kita sendiri. Jadi diharapkan nanti semua wali kelas itu bisa membuat keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan kelas. Nanti siswa diajak, dibawa berdiskusi, berkolaborasi, apa sih yang mereka inginkan, yang mereka mau di kelas ini seperti apa. Jadi jika sudah terbentuk, itu menjadi komitmen bahwa bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya terakhir ini ada pembahasan tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 tahap segitiga restitusi. Ini tadi berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu guru. Nah, tahapan pertama itu kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi kenapa pentingnya kita sebagai guru itu memposisikan diri kita sebagai manajer? Karena nantinya dalam menerapkan budaya positif yang berpihak pada murid, kita akan memerdekakan murid yang bertujuan agar murid-murid kita menjadi murid yang mandiri, bertanggung jawab, itu ya, dan juga mandiri Bapak Ibu guru. Itu pentingnya posisi kita sebagai seorang manajer dan kaitannya dengan segitiga restitusi. Nah, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang ada pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi setiap manusia itu berproses, dan setiap manusia pasti bisa berbuat salah. Tetapi bagaimana prosesnya kita belajar untuk memperbaiki kesalahan dengan beberapa pernyataan pada proses atau tahapan menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu wajar.
Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu pernyataan-pernyataan pada saat kita menstabilkan identitas siswa untuk menyelesaikan masalah mereka. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pernyataan pertama yang bisa kita berikan adalah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu pernyataan-pernyataan saat kita memvalidasi tindakan yang salah pada siswa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya teori termotivasi secara intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri sendiri. Pernyataan yang bisa kita buat adalah apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu, lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu pada saat menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, materi dari segitiga restitusi tadi adalah materi terakhir. Jadi dalam menyelesaikan masalah, kita memposisikan diri sebagai manajer, dan untuk menyelesaikan masalah itu kita menggunakan segitiga restitusi yang pada dasarnya ada 3 tahap, yaitu salah satunya adalah menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya dirinya sebagai among, manajer, sebagai penuntun yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar nasional pendidikan, Bapak Ibu. Jadi itulah sedikit pemaparan mengenai budaya positif dari saya. Harapan saya, kita sebagai guru-guru di SDN 014 Mokmano Bulan ini bisa menerapkan dan juga membagi budaya positif bukan hanya kepada anak didik kita di kelas, tetapi juga kepada warga sekolah yang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu, setuju? Setuju? Oke, baik. Itu saja yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bapak Ibu guru untuk mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif ini. Saya ucapkan terima kasih, dan sebelumnya saya meminta tanggapan 1-2 guru merefleksikan apa sih yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti atau menyimak pemaparan materi dari budaya positif ini, Bapak Ibu. Jika ada, saya minta waktunya untuk berkenan memberikan sedikit tanggapannya. Boleh? Pak Marcel? Siapa? Bu Dina? Apa sih yang Bapak Ibu dapatkan? Apakah penting nantinya budaya positif ini diterapkan di sekolah kita atau seperti apa? Cek satu. Udah tadi sini. Ya. Menurut saya budaya positif yang kita terapkan itu sangat penting untuk kita terapkan di setiap anak atau pendidik yang kita didik, karena dari budaya positif kita dapat membiasakan mereka ke ke depannya untuk melakukan hal-hal positif yang pada dasarnya adalah teori kontrol bahwa pada dasarnya teori kontrol itu adalah menstabilkan diri sebagai among, manajer, sebagai penuntun yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar nasional pendidikan, Bapak Ibu. Jadi itulah sedikit pemaparan mengenai budaya positif dari saya. Harapan saya, kita sebagai guru-guru di SDN 014 Mokmano Bulan ini bisa menerapkan dan juga membagi budaya positif bukan hanya kepada anak didik kita di kelas, tetapi juga kepada warga sekolah yang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu, setuju?
menguntungkan bagi mereka dan lingkungannya. Nah, jadi kenapa pentingnya budaya positif ini harus dilakukan? Karena kita lihat di era sekarang itu sangat tidak bahasanya sedikit kasar, sangat tidak beradab. Karena apa? Banyak kegiatan-kegiatan anak-anak yang sangat tidak positif. Yang pertama, di tingkat SD sejak sekarang itu banyak sekali kasus mengenai seksual. Nah, itu sangat tidak positif dan lain-lain. Bahkan anak SD di tingkat sekarang itu sudah mengenal dan sudah terkena namanya narkoba. Nah, jadi pentingnya kita menetapkan budaya positif untuk mereka sendiri dan untuk lingkungannya dan sekitarnya. Jadi pentingnya budaya positif menurut saya seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Benar saya yang dikatakan Pak Marcel ya. Itu menurut dia budaya positif itu sangatlah penting diterapkan. Ada lagi Bapak Ibu yang berkenan? Bu Rina? Ibu Tuti, Pak Mar? Ya, satu lagi saya minta. Budaya positif. Apa sih nanti kedepannya harapannya bagi Bapak Ibu guru setelah mendengarkan pemaparan ini tadi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita? Tidak ada? Cukup ya? Ya, baik Bapak Ibu. Di sini pentingnya memang kita menerapkan budaya positif ya. Bukan hanya kita sebagai guru dengan siswa saja, tetapi juga kita sebagai guru harus mengetahui dan memperdalam tentang informasi ataupun cara berpikir kita, apa sih itu budaya positif. Jadi yang diharapkan di sini adalah peserta didik kita. Kenapa kita perlu menerapkan budaya positif? Supaya anak-anak didik kita nanti menjadi anak-anak didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan peran kita sebagai guru adalah menuntun anak-anak didik kita untuk menjadi lebih baik lagi. Itu saja Bapak Ibu. Harapan saya ke depan kita bisa lebih bersama-sama lagi berkolaborasi untuk bisa memajukan sekolah kita dan juga menjadikan anak-anak didik kita yang berakhlak mulia. Baik, ini saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu guru atas waktu dan kesempatannya, dan kita bisa mengakhiri acara ini dengan kembali berdoa bersama-sama. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Luar biasa. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas sebelumnya? Tahu. Nah, Ibu jelaskan dulu ya apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan atau tata tertib. Nah, di kelas ini
Kalau pernyataan positifnya dari keyakinan kelas adalah menjaga kebersihan, seperti itu ya. Berarti sudah paham ya apa yang akan kita buat hari ini. Keyakinan kelasnya itu dalam bentuk kesepakatan kelas. Setuju kita akan membuatnya? Setuju. Kalau begitu kita akan mulai. Ibu akan membagikan worksheet ini. Jadi tugas kalian satu orang menuliskan satu kalimat positif, yaitu keyakinan kelas yang kalian inginkan di kelas ini. Ya, paham ya? Silakan ditulis dan ibu bagi satu.